Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Video ini mungkin tidak cocok untuk sebagian orang, dan mungkin video ini akan mengundang beberapa pertanyaan sekaligus kontroversi. Tetapi memang saya kira perlu untuk menyampaikan dan untuk mendiskusikan video ini. Kenapa? Karena begini, di Indonesia itu umumnya ya beragama Islam, bahkan rata-rata notabene hampir 90% seluruh populasi di Indonesia itu beragama Islam. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat religius, bahkan paling religius di seluruh dunia. Dan itu memang sebuah data yang mengatakan. Tetapi memang implikasinya adalah dari kesemuanya itu banyak orang Indonesia yang tergoda atau berada di sebuah lingkaran agama. Maksudnya gimana? Maksudnya agama di Indonesia itu menjadi sebuah sesuatu yang memang membatasi gerak-gerik mereka, ya, dalam tanda kutip bukan membatasi tidak berkembang, tetapi ada beberapa hal yang tentunya di beberapa kasus terjadi sebuah ketidakbersinambungan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika ada di pesantren. Karena pesantren di Indonesia itu sangat sakral, ya, kemudian sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga mereka yang dalam tanda kutip, tidak semua pesantren seperti itu, dan yang akan kita bahas akan mengerucut kepada hal tersebut, ya, karena memang Indonesia adalah negara yang sangat religius, sehingga ini menjadi latar belakang budaya-budaya seperti ini ada hingga sekarang. Nah, biasanya kebanyakan pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia, yang ternyata lembaganya adalah lembaga yang bernuansa keagamaan dan berorientasi kepada keagamaan, ini selalu mereka menerapkan yang namanya sistem patronasi. Apa sistem patronasi? Sistem patronasi itu adalah golongan, ya, yang tercipta antara dua golongan yang berbeda, tapi dengan latar belakang yang sangat jauh. Misalkan dalam hal ini adalah kiai dengan santri. Apa maksudnya? Di pesantren itu, sekali lagi, ini tidak semua pesantren yang seperti itu, tetapi di beberapa pesantren, ya, ada patronasi ini. Jadi yang namanya kiai itu wajib dihormati. Wajib itu apapun yang namanya perintah, yang namanya perkataan, itu seolah-olah mereka dalam tanda kutip santrinya itu wajib nurut, absolut, mutlak. Dan sebetulnya kalau kita teliti lagi, ini sebetulnya adalah budaya feodalisme di pesantren. Dan ya, mohon maaf, video ini perlu saya klarifikasi, mungkin tidak cocok untuk semua orang, tetapi kita perlu mendiskusikan hal ini karena ya kita harus bergerak progresif di negara Indonesia ini. Artinya biar kita itu balance dengan agama, sosial, dan yang lain sebagainya. Untuk itu jangan skip videonya, mari kita diskusikan lebih lanjut dan kita putar dulu intronya. Apakah Anda pernah melihat ada orang dewasa yang sungkem kepada anak kecil, yang mana orang dewasa ini melakukan aktivitas seperti itu layaknya mereka sungkem kepada orang dewasa? Biasanya hal ini terjadi ketika anak kecil tersebut adalah salah satu keluarga dari seorang kiai. Ya, tentu di berbagai daerah banyak kita temui keadaan semacam ini. Dan bahkan ada yang lebih dari itu. Bahkan ada yang sampai meminum air bekasnya, bahkan ada yang sampai macam-macam lah. Ya, intinya hal ini terjadi karena memang masyarakat kita masih mempercayai bahwa sesuatu yang seperti itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, padahal itu sebetulnya berlebihan, ya. Hal seperti itu sebetulnya ya memang sih itu tergantung bagaimana perspektif kita melihat.
sesuatu yang dari dalam tanda kutip dari kiai. Tetapi apakah memang seperti itu seharusnya? Padahal kiai itu tidak menyuruh, tapi kita sendiri yang seperti itu kan, gitu. Ya, kita kembali lagi bahwa sebetulnya saya minta maaf, mungkin video ini tidak cocok untuk sebagian orang, sehingga mari kita berpikir ya, dan saya rasa saya perlu untuk menyampaikan hal ini agar kita itu menjadi berpengetahuan gitu, karena selama ini kita itu terbelenggu dengan yang namanya hal-hal yang berbau dalam tanda kutip, tidak semua ya, berbau kiai begitu. Nah, kita diskusi dulu dari segi Indonesia secara umum ya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat paling religius di dunia. Ya, setidaknya minimal Indonesia adalah negara yang menganut kepercayaan Islam terbesar di dunia, dan hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling religius gitu. Kalau kita berbicara paling religius, berarti seluruh seluk-beluk dan seluruh sendi-sendi kehidupan di Indonesia itu berarti mengacu kepada agama. Ya, mengacu kepada agama. Dalam hal ini adalah agama mayoritas. Begitu, walaupun ada juga agama-agama yang ada di Indonesia, dan semuanya dilindungi oleh negara, dilindungi oleh konstitusi. Tetapi yang paling menarik adalah banyak masyarakat Indonesia yang ternyata berlebihan dalam menanggapi itu, sehingga ini terjadi biasanya di beberapa tempat ya, terutama di lembaga pondok pesantren. Sekali lagi, tidak semua pondok pesantren seperti ini. Banyak pondok pesantren yang progresif, yang maju, yang sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan era disrupsi seperti sekarang ini. Tetapi memang kebanyakan hal seperti ini terjadi di pondok pesantren. Salah satunya adalah ketika berbicara mengenai sosok kiai, maka santri dalam tanda kutip itu wajib taat, wajib patuh. Apapun perintah dari kiai itu nggak boleh dilawan, nggak boleh ditentang. Semua wajib dipatuhi tanpa terkecuali. Karena biasanya sosok kiai ini sangat sentral di pondok pesantren. Ya, biasanya kiai ini memiliki peran yang tidak tergantikan. Ya, biasanya kiai juga sebagai pengasuh, juga sebagai konseptor bagaimana peraturan di pondok pesantren itu berjalan. Ketika santri melanggar, tentu akan ada punishment. Ya, ada punishment di sana. Ya, punishment di beberapa pondok pesantren dan peraturannya juga berbeda-beda seperti itu. Tapi memang rata-rata semua pondok pesantren menerapkan yang namanya peraturan yang sangat ketat. Ya, misalkan mulai dari tidak boleh membawa HP, kemudian ada jam tidur yang dibatasi, kemudian aktivitas juga dibatasi, keluar pesantren juga ada area yang dibatasi, sampai penggunaan bahasa biasanya dibatasi tuh. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dan mungkin hanya sedikit bahasa daerah seperti itu. Tetapi memang ketika santri dalam tanda kutip ya, ada kiai, itu tentunya akan sangat disegani. Kenapa? Karena sosok kiai ini menjadi panutan. Mereka dalam tanda kutip menjadi orang yang sangat berkuasa di pondok pesantren itu. Ya, karena memang kiai ini tidak tergantikan. Mereka sebagai pengasuh, sebagai pengajar, sebagai pendidik juga, itu memang harus dipatuhi. Jadi kita tidak akan menemukan ada santri yang dalam tanda kutip berani untuk misalkan berdebat dengan kiai. Ya, contohnya misalkan ketika kiai mengajar begitu tentang sesuatu ya, dan santri itu bertanya, itu masih boleh. Tapi ketika berdebat, wah, itu teman-temannya pasti, jangan dilanjutkan, nggak berani, nggak boleh seperti itu, jangan seperti itu. Itu kiai bukan siapa itu. Itu sebetulnya kan kita sendiri yang membatasi. Padahal sebetulnya kiai itu sangat senang seperti itu. Berdebat seperti itu sebetulnya kan bagus. Itu mengasah kemampuan kita, mengasah nalar kritis kita. Kenapa malah seperti itu? Ya, nggak tahu kalau misalkan kiainya tidak membolehkan ya. Tetapi sebetulnya kalau nalar kritis bagi seorang santri itu kepada siapa saja. Ya, kita itu ya barangkali ini berangkat dari tadi ya, dari bahwa orang Indonesia adalah orang yang paling religius,
Sehingga kita itu berdebat, misalkan Neil Armstrong itu benar nggak manusia pertama di bulan? Siapa sih yang rekam Neil Armstrong itu? Kenapa bendera Amerika Serikat kok seperti ada angin? Itu kan masih jadi perdebatan itu. Apakah kedudukan Neil Armstrong sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang yang bisa dikatakan sangat berjasa kepada ilmu pengetahuan, apakah sama dengan kedudukan kiai? Dimana kalau kiai berdebat saja itu tidak diperbolehkan santrinya gitu. Ya sekali lagi tidak semua pesantren seperti itu ya, tetapi memang ini kebanyakan ada di sekitar kita gitu. Itu tentu masih dalam tanda kutip ya, masih belum hal-hal yang lain tuh. Biasanya kiai itu dibantu oleh staf-stafnya ketika di pesantren ya, bisa asatid, bisa abdi dalam gitu ya. Abdi dalam itu biasanya mirip-mirip dengan praktik abdi dalam yang ada di keraton ya dulu di Jawa ataupun di Solo gitu atau di Surakarta. Ada seorang santri yang memang mendedikasikan dirinya ya kepada keluarga kiai ya. Mereka ingin membantu misalkan keperluan kiai, kebutuhan kiai sehari-hari gitu. Tetapi kita kembali lagi, praktik-praktik semacam ini kan itu mirip dengan budaya feodalisme. Yang mana budaya feodalisme ini dulu memang ada di Jawa gitu. Yang bukan hanya di Jawa, tapi memang rata-rata ada di Jawa. Barangkali ini adalah warisan dari zaman dulu, sehingga ini kebawa kepada pesantren seperti itu. Pernah nggak melihat gitu ya, ada seorang kiai gitu yang memberikan tausiah kepada santrinya gitu. Ini ya, jangan mengejar dunia, ya, nggak akan habisnya kalau mengejar dunia. Akhirat saja kejar. Nanti kalau akhirat dikejar, dunia akan mengikuti. Itu kan sesuatu yang tentunya multitafsir tuh. Kenapa bisa demikian? Ya itu memang wajar dikatakan oleh seorang kiai yang notabene kiai itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip mereka sudah punya usaha, mereka sudah punya penghasilan yang tetap, sehingga mereka tidak memikirkan cicilan bulanan, mereka tidak memikirkan bagaimana membayar wifi, mereka tidak memikirkan bagaimana kebutuhan sehari-hari. Sedangkan santri gimana nggak memikirkan dunia begitu. Sedangkan kiriman saja mereka harus minta kepada orang tua, dan orang tuanya masih harus cari pinjaman sana sini gitu. Jadi barangkali tausiahnya itu diubah. Mari kita, ini misalkan ya, mari kita realistis terhadap perkembangan dunia saat ini. Dunia saat ini tuh sangat dinamis, sangat berubah dengan cepat. Jadi santri harus bisa beradaptasi dengan hal ini. Apakah itu kan lebih baik kan seperti itu, daripada jangan kejar dunia, kejar akhirat. Kalau kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Iya, itu berlaku kepada beberapa orang saja. Tapi kalau santri, oke, kalau santrinya kaya, kalau santrinya nggak kaya gimana? Kan begitu. Ya ini hanya usul saja begitu ya. Ini hanya usulan saja. Dan kepada teman-teman santri seharusnya juga berpikir kritis bahwa sebetulnya kritik kepada siapapun itu memang haknya kalian gitu. Santri itu juga warga negara Indonesia yang dalam hal ini bebas untuk melakukan apa saja selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Kan begitu. Jangan batasi diri kalian, jangan ada sampai belenggu yang besar dalam diri kalian sehingga kalian tidak bisa eksplor diri. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila, ya itu bagus untuk pengembangan diri, untuk self developmentnya kalian begitu kan. Dan ini akan sangat progresif dengan yang mana tujuan pesantren itu kan untuk mencetak kader-kader bangsa yang baik, yang bernuansakan agama. Bukankah agama itu juga mengajarkan untuk kita berpikir kritis, bukan berpikir terbelenggu? Contohnya ada beberapa ayat yang ada di Al-Quran itu. Bagaimana Allah itu menyinggung kita disuruh berpikir kritis. Contohnya, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Itu kan ayat-ayat yang menyinggung bahwa kita itu harus berpikir kritis sebagai umat Islam, yang mana dulu umat Islam itu peradabannya sempat sangat maju. Kenapa sekarang malah dibatasi dengan hal-hal yang semacam itu? Seolah-olah kita tidak boleh berdebat, kita tidak boleh berdiskusi, kita tidak bisa melawan yang namanya apa yang keluar dari perintah kiai, atau ketika ada kiai menerangkan suatu materi, kita tidak boleh berdebat itu. Kenapa? Jangan batasi diri kalian begitu. Bukankah dulu Imam Syafi'i dengan
imam-imam yang lain itu kan biasa berdebat ya. Itu sebetulnya biasa saja. Bahkan senang itu Imam Syafi'i ketika diajak berdebat. Tapi kenapa zaman sekarang malah kebalik begitu? Ya ingat, kalian itu nyantri ya di pondok pesantren itu untuk menimba ilmu, bukan untuk menimba hal-hal yang lain begitu. Pengalaman itu pasti, tapi yang namanya pengetahuan itu sangat tidak bisa ditawar begitu. Ya memang sih yang namanya menjaga sopan santun itu memang lebih utama daripada ilmu, karena dahulukan adab daripada ilmu begitu ya. Karena ya tidak bisa tergantikan yang namanya adab itu. Tetapi begini, jangan jangan dijadikan kata-kata itu menjadi kata penghambat kita gitu. Yang namanya tidak menjaga adab itu kan tidak menjaga kesopanan gitu. Sehingga kita ketika berdebat dengan kiai barangkali itu tidak menerobos tidak menerobos rambu-rambu kesopanan gitu, karena kita hanya ingin berdebat kan begitu ya. Sehingga hal-hal semacam ini banyak ditemui gitu. Jarang kita temukan santri yang kritis gitu langsung berdebat dengan kiai gitu, itu jarang kita temui. Padahal seharusnya memang harus seperti itu. Ya kita kan hidup di zaman yang serba berubah begitu. Barangkali dulu iya, tapi kalau sekarang gimana? Harus menyesuaikanlah dengan perkembangan zaman. Ya sekali lagi saya mohon maaf ini hanya sebatas barangkali sebatas komentar saja ya kepada beberapa kejadian atau fenomena yang ada di pondok pesantren. Ini belum kepada hal-hal yang lain nih. Biasanya hal-hal semacam ini tuh didukung oleh komunitas yang ada di sekitar ya, terutama santrinya ini. Sebetulnya santrinya juga yang harus upgrade dirinya ya, agar tidak terbelenggu lagi dengan hal semacam itu begitu. Ya sekali lagi, feodalisme di pondok pesantren itu barangkali adalah warisan dari budaya Jawa dulu yang ini mengakar hingga saat ini. Dan banyak kita temui sebetulnya budaya-budaya seperti ini tuh ya gimana ya, mau nggak mau kita harus berani speak up lah ya, karena sebetulnya kita ini hidup di negara yang multi etnis, multikultural, sehingga gimana caranya itu kita itu harus patuh kepada kiai kan kalau di pesantren. Ya sekali lagi ini bukan untuk membuat panas-panasan gitu, enggak ya. Ini hanya sebatas komentar saja. Barangkali budaya-budaya seperti itu diimbangi dengan sesuatu yang memang bisa membangun begitu, karena semuanya itu kan ada di ranah Indonesia ya, yang mana semuanya dilindungi oleh konstitusi dan negara juga melindungi hal itu. Sepanjang itu tidak melanggar Pancasila, ya mari kita upgrade diri. Kepada adik-adik santri begitu di pesantren, ya mari kita berpikir kritis begitu. Jangan lagi dibatasi dengan hal-hal yang semacam itu tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Kita ini hidup di zaman yang serba berubah begitu. Jadi mari pikiran kita juga harus berubah. Ya barangkali itu yang bisa kita sharingkan kepada masyarakat ya. Mudah-mudahan tidak membuat video ini menjadi video yang kontroversi, tapi memang saya perlu untuk menyampaikan ini. Saya hanya masyarakat biasa, orang biasa yang mungkin tidak punya apa-apa, tapi memang saya merasa perlu untuk menyampaikan hal ini agar dalam tanda kutip santri-santri di Indonesia itu menjadi santri yang memiliki pemikiran yang kritis ya, tidak terbelenggu, dan mereka progresif kepada perkembangan zaman. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Kalau ada kata-kata salah dan ada saran, silakan kritik di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.